Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Leonardo dengan NIM 23552011100004. Di pertemuan pertama, biasanya dosen dan mahasiswa bikin semacam kesepakatan yang disebut kontrak kuliah. Tujuannya supaya selama 1 semester ke depan, proses belajar bisa berjalan dengan nyaman dan saling menghargai. Isi dari kontrak itu biasanya mencakup cara belajarnya seperti apa, materi apa saja yang akan dibahas, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Untuk metode belajarnya sendiri, dosen memakai pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif. Di pertemuan kedua, membahas tentang hubungan erat antara ajaran Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan secara teknologi ipteks. Islam memandang pencarian ilmu sebagai ibadah dan mendorong penggunaan akal secara kritis. Sejak masa kejayaan peradaban Islam, umat Islam telah berkontribusi besar terhadap ipteks seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Hatam. Ilmu dalam Islam harus selaras dengan nilai moral dan etika. Penggabungan Islam dan ipteks dapat dilakukan melalui pendekatan introspektif, epistemologis, dan etis agar ipteks bermanfaat bagi manusia tanpa mengabaikan nilai spiritual. Di pertemuan ketiga, membahas tentang menjelaskan pandangan Islam tentang ilmu sebagai bagian integral dari kehidupan yang bersumber dari akal, pengalaman, dan wahyu. Berbeda dengan pandangan barat yang memisahkan ilmu dari iman dan menekankan aspek duniawi, Islam menyatukan logika dan spiritual. Ilmu dalam Islam dipenuhi nilai moral dan keagamaan, sedangkan di barat cenderung netral dan praktis. Di pertemuan keempat, membahas pada masa keemasan Islam abad 8 hingga ke-14, peradaban Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat kegiatan ilmiah, tempat para ilmuwan menerjemahkan karya dari peradaban lain dan menciptakan penemuan baru. Tokoh-tokoh penting seperti Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina, ahli kedokteran, dan At-Taribi, pakar filsafat dan musik, memberikan kontribusi besar yang juga mengaruhi perkembangan ilmu barat. Ilmu-ilmu seperti astronomi, matematika, teknis, dan kimia banyak berakar dari karya para ilmuwan muslim. Mahasiswa perlu mengenal tokoh-tokoh ini untuk meneladani semangat mencari ilmu dan berkontribusi di masa kini. Di pertemuan kelima, membahas menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks. Islam mengajarkan bahwa ilmu harus disertai dengan moral, etika, dan tanggung jawab agar tidak merusak lingkungan atau mengabaikan kemanusiaan. Ilmu bukan sesuatu yang netral, ia berasal dari wahyu dan akal yang harus digunakan secara bijak. Tanpa iman, ilmu bisa disalahgunakan, sementara iman tanpa ilmu membatasi kontribusi nyata. Oleh karena itu, pendidikan harus menanamkan karakter mulia pada ilmuwan dan pelajaran agar ipteks berkembang untuk kebaikan umat dan selaras dengan ajaran Islam. Di pertemuan ke-6, membahas tentang Islam sejak awal sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan peradaban Islam, ilmuwan seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina dan juga Ibnu Al-Hatam memberikan kontribusi besar yang bahkan mengaruhi
perkembangan ilmu di Eropa. Ilmu dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah, namun kini masih ada tantangannya dalam menyatukan ilmu modern dengan ajaran agama. Masih banyak yang memisahkan ilmu agama dan umum, serta riset dan inovasi di dunia. Islam masih minim, diperlukan sistem pendidikan dan kebijakan yang menyatukan ilmu dan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan agar kemajuan teknologi juga membawa kebaikan moral dan spiritual pada umatnya. Pertemuan ketujuh, bionetik adalah kajian moral dalam biologi dan kesehatan dalam Islam. Persoalan seperti transplantasi organ dan rekayasa genetik harus dinilai dengan mempertimbangkan manfaat dan mudarat serta sesuai syariat. Transplantasi dibolehkan jika menyelamatkan nyawa dan tidak melanggar nilai kemanusiaan. Islam menekankan bahwa kemajuan ilmu harus disertai tanggung jawab moral dan spiritual. Di pertemuan ke-8, difokuskan pada pengecekan kelengkapan tugas video kelompok, dakwah dan presentasi, serta pencatatan kehadiran. Tidak ada materi baru disampaikan mahasiswa, diingatkan untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, dan diminta segera mengkomunikasikan jika ada kendala, meskipun suasananya santai. Pertemuan ini penting untuk memastikan semua tugas semester berjalan dengan lancar. Pada pertemuan ke-9, membahas pemanfaatan teknologi informasi seperti internet dan media sosial untuk berdakwah di era modern melalui berbagai platform digital seperti website, blog, YouTube, Instagram, aplikasi dakwah, dan kelas online. Ajaran Islam dapat disampaikan secara cepat, luas, dan mudah diakses. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Quran untuk berdakwah secara bijak dan menyenangkan. Meskipun begitu, jika digunakan dengan tepat, teknologi punya potensi besar untuk memperluas jangkauan dakwah dengan biaya rendah. Agar efektif, dakwah digital perlu strategi. Pendakwah harus melek teknologi, lembaga dakwah perlu bekerja sama, masyarakat perlu diedukasi tentang literasi digital dan agama, serta dakwah perlu dievaluasi berbasis data. Di pertemuan ke-10 membahas tentang menekankan pentingnya bioetika dalam Islam sebagai pedoman menghadapi kemajuan biologi dan teknologi medis. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan harus sejalan dengan nilai-nilai agama dan syariat, terutama dalam hal menjaga nyawa, akal, keturunan, dan harta. Isu-isu seperti transplantasi organ, rekayasa genetik, bayi tabung, dan euthanasia dibahas dalam rangkaian etika Islam. Praktek medis bisa diterima jika memenuhi syarat tertentu dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Islam bersikap fleksibel namun tetap berpegang pada nilai-nilai moral, sehingga mampu memberi arahan etis dalam perkembangan ilmu medis dan modern. Di pertemuan ke-11, ekonomi digital kini menjadi bagian penting dari kehidupan. Islam mendukung perkembangan teknologi selama sesuai syariat, seperti bebas dari riba, judi, dan ketidakjelasan. Inovasi berbasis syariah seperti Pinterest, Islam, aplikasi zakat, dan marketplace mulai berkembang, namun tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum jelas masih ada. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami prinsip ekonomi Islam agar teknologi digital bisa dimanfaatkan secara halal dan adil. Di pertemuan ke-12 membahas tentang
Tulisan ini menekankan pentingnya integrasi antara iman dan ilmu dalam menjaga kesejahteraan manusia. Dalam Islam, keduanya saling melengkapi. Iman memberi pedoman hidup, sementara ilmu membantu memahami realitas dan menyelesaikan masalah. Kesehatan jasmani dicapai lewat gaya hidup sehat dan ketenangan rohani melalui ibadah dan pendekatan spiritual kepada Allah. Iman membimbing perilaku, sedangkan ilmu meningkatkan kualitas hidup dan ibadah. Contohnya, seseorang bisa menjaga kesehatan dengan pola makan, nabi dan pengetahuan medis, tanpa meninggalkan doa dan tawakal. Sinergi iman dan ilmu menjadi hidup seimbang untuk dunia dan akhirat. Di pertemuan ke-13 membahas tentang pendidikan dalam Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan moral. Tujuannya adalah membentuk individu beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Islam memandang semua ilmu, baik agama maupun umum, sebagai amanah dari Allah yang harus dipelajari diamalkan tanpa pemisahan. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali menjadi contoh integrasi antara ilmu dan iman. Di era modern, pendidikan Islam terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi melalui lembaga seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam terpadu, sambil tetap menjaga nilai-nilai ilahiyah sebagai fondasi pembentukan generasi muslim yang unggul dan bermoral. Pada pertemuan ke-14 membahas tentang dalam Islam, seni memiliki posisi istimewa sebagai media untuk menyampaikan nilai spiritual, estetika, dan budaya sesuai syariat. Seni tidak terbatas pada visual, tetapi juga mencakup tilawah Al-Quran, arsitektur, masjid, kaligrafi, dan sastra. Prinsip utamanya adalah tidak melanggar syariat seperti menghindari penggambaran makhluk hidup secara detail. Di pertemuan ke-15 membahas politik dalam Islam bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan cara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan musyawarah, dan amanah menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan. Pemimpin ideal dipilih berdasarkan integritas dan tanggung jawab. Umat Islam saat ini menghadapi tantangan global seperti Islamophobia, konflik berkepanjangan, dan tekanan politik. Namun situasi ini juga menjadi peluang untuk menunjukkan bahwa Islam membawa nilai-nilai damai dan adil. Organisasi Muslim internasional dan komunikasi diaspora berperan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia secara damai. Pada pertemuan ke-16 atau pada pertemuan terakhir semester ini, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester atau disebut dengan UAS. Untuk mata kuliah AIK 4, UAS kali ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan makalah dan video yang berisi rangkuman materi, tugas, serta jalannya perkuliahan selama 1 semester. Video harus direkam dalam format landscape, bukan vertikal, dan dikumpulkan paling lambat pukul 23.59 sesuai waktu sistem Google. Pengumpulan dilakukan melalui Gmail saat jadwal UAS berlangsung. Mahasiswa hanya perlu hadir untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti kegiatan KRU. Mungkin itu saja rangkuman dari AIK 4 yang dipelajari selama 1 semester dari semester 1 sampai semester 16 atau semester terakhir. Mungkin ada kurang atau lebihnya. Mungkin sekian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.